Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya sekarang ini sebenarnya berada di ujung bagian paling utara ya, Sulawesi Selatan gitu ya. Paling ujung provinsi Sulawesi Selatan itu adalah berada di bagian Luwu, tapi kota Palopo. Nah, teman-teman, ini kalau jarak dari Makassar ke Palopo itu 400 kilo ya, 400 karena jaraknya itu saya berangkat dari jam 6 sore start, nah tibanya subuh tadi ya. Jadi sholat subuh pas masuk pintu kota Palopo. Teman-teman sekalian, saya kesini sebenarnya dalam rangka itu silaturahim dengan teman-teman. Ini kan masih dalam rangka mudik, jadi saya kebetulan mudik, tinggalnya di Bogor, lalu kemudian mudik ke Makassar, nah kesini silaturahim sama teman-teman. Bertemu ada Mas Ari gitu ya, Bang Rahmat gitu. Ternyata dua orang ini orang-orang hebat yang punya karya di kota Palopo melalui program Madani gitu ya. Program Madani. Ada kalau teman-teman dari Yayasan Bumi Samergani, YBS gitu ya, yang kemudian punya karya yang istilahnya tongkat gitu. Nah, kita akan ngobrol dengan beliau apa-apa saja yang berkaitan dengan soal tata kelola pengolahan sampah di kota Palopo gitu ya. Teman-teman jangan lupa di channel ini terus bersama kami gitu ya. Baik, untuk lebih efektif, lebih ini singkat waktu, saya akan ngobrol Mas Ari gitu ya. Kita bagi gitu saja supaya lebih ini gitu ya. Ini mungkin bisa dicerita dulu kepada kita semua, Yayasan Bumi Samergani itu apa sih sebenarnya, kapan berdiri, tiba-tiba kemudian sekarang ini malah membawa sampai kemudian publik berarti memanfaat gitu ya. Terima kasih Pak Syam. Jadi YBS ini atau biasa kenal dengan Yayasan Bumi Samergani itu sejak berdiri tahun 1997 ya. Memang kerja-kerja kami itu tidak terlepas dari persoalan lingkungan. Jadi kemudian kami terhadap lingkungan ini tidak hanya bagian penguasaan, tapi seluruh masyarakat, apakah itu masyarakat budaya, pesisir dan lain-lain. Kemudian teman-teman juga yang ada di YBS ini memang kepeduliannya terhadap lingkungan ini luar biasa. Jadi ini membuat kami bagaimana YBS ini bisa berkembang pesat ya sampai sekarang ini dan bertahan sampai sekarang. Ini jadi sudah kantor pribadi ya? Iya, kantor milik YBS gitu ya. Jadi ini luar biasa, sebuah NGO di kabupaten itu memiliki kantor sendiri, bukan kontraktor ya, yang kontraktor tiap tahun gitu ya. Nah, ini sudah kantor sendiri, itu artinya bahwa dalam sebuah gerakan setupnya luar biasa gitu ya. Ini YBS gitu. Jadi sekiranya selamat lah untuk teman-teman. Nah, kan soal isu lingkungan, tiba-tiba kan saya tadi kan banyak keliling teman-teman. Lihat, ternyata ada istilah tongkat gitu, itu gimana istilahnya? Ya, alhamdulillah juga satu kesyukuran di tahun 2019 kami resmi menjadi salah satu mitra dari Wisata Madani ya. Wisata Madani di mana isu tematik kami ini membahas masalah tata kelola sumber daya alam berbasis pengelolaan sampah. Jadi lagi-lagi apa yang membuat kami peduli tidak lepas dari memang kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian ada salah satu inovasi kami yang memang menjadi faktor utama kami kenapa kami harus peduli terhadap lingkungan adalah tongkat. Tongkat ini adalah tong dan kotak ajaib terpadu. Tongkat itu apa? Tong dan kotak ajaib terpadu. Kotak ajaib terpadu. Bukan tongkat Ali kan? Nah itu oke. Ini tadi disebut Madani. Nah ini teman-teman, ini saya sama Pak Rahmat gitu ya. Pak Rahmat ini propagatornya lah YBS sekarang ini gitu ya. Kenapa bisa dicerita sampai kemudian teman-teman tertarik gitu, Madani tertarik bermitra dengan ini, fokus sampai mengambil isu tema tata kelola sampah gitu. Ini apa sih problem sumber saya tidak bisa ini? Jadi pertama kali Madani sebelum bekerjasama dengan YBS, kami melakukan penelitian oleh konsultan yang kami bawa, yang kami hire. Kemudian kita ketemu banyak pihak, terutama mengidentifikasi calon mitra utama yang akan menjadi
menjadi mitra program di sini, dan kami ketemu Pemda dan para pihak lain, universitas dan swasta. Kemudian diputuskan pada saat pertemuan itu isu yang dipilih dari sekian banyak isu yang kami usung di Madani itu, dan pengelolaan sampah yang dipilih. Selain itu kan di tempat lain kita punya isu korupsi, isu kesehatan ibu dan anak, isu desa, ada toleransi, tapi Kota Palopo itu memilih sampah dengan pertimbangan masalah sampah di sini sudah sangat pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Sampai memilih yayasan Bumi Amerika ini teman-teman ini gitu ya, sampai bisa memprovokasi gitu loh. Iya, waktu itu memang ada. Sorry menggunakan istilah provokator. Kamu provokator bagus main. Waktu itu ada beberapa kriteria yang kita coba buat dan disepakati, dan kemudian terakhir kami mengidentifikasi mitra utama harus CSO, karena program ini untuk penguatan CSO, Civil Society Support Initiative, dan kami harus memilih satu mitra yang menjadi mitra utama kami. Dan dari sekian banyak ya ini akhirnya kita ada 3 lembaga yang menjadi calon. Kemudian setelah dibinalkan memilih EBS dengan pertimbangan punya kelebihan dari selama perjalanan bermitra ini, Pak Rahmat ini dengan EBS. Pertama kali saya datang ke sini, saya yang pasti memetakan stakeholder di sini, kemudian juga belajar banyak soal isu sampahnya, penelitian asesmen ini. Kemudian kami mulai melakukan pertemuan dengan teman-teman, sambil menguatkan kapasitas mereka dan banyak hal, keuangan, penyusunan SOP lembaga gitu. SOP lembaga, 3 SOP yang kita coba bangun dengan konsultan kita. Ada SOP keuangan, SOP pengadaan barang jasa, kemudian SOP rencana kerjaan personalia, kemudian penyusunan rencana tematik, rencana aksi, Restra, kemudian juga ada skema monitor evaluasi, banyak hal yang kita coba bangun dengan teman-teman. Dan kemudian kita membentuk forum belajar mampancing, dan teman-teman EBS yang inisiatif namanya forum belajar mampancing, untuk bagaimana sama-sama teman-teman berkolaborasi dalam hal mengelola sampah. Kemudian juga kami juga bekerja dengan pemerintah untuk melakukan rutin workshop, sudah 3 kali workshop selama ini, untuk bagaimana kerja-kerja sampah ini dikelola secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, dengan perguruan tinggi, dan para pihak lain. Setelah itu kami membuat rencana aksi bersama dengan teman-teman EBS, dan itu yang jadi karena saya teman-teman bekerja dengan isu pengelolaan sampah. Pada intinya kami membangun bagaimana EBS bisa memperkuat. Artinya kan kalau teman-teman memilih, saya selalu mengatakan begini, kalau pemerintah itu kan punya batas waktu di mana dia akan menjabat. Meskipun pemerintah tidak akan berakhir, tapi masyarakat sipil itu aset jangka panjang gitu, kalau dia dikuatkan dan macam-macam. Makasih, Pak Rahmat. Kita kembali ke Mas Ari dulu. Soal kita mau dengar ini soal sampah di Palopo gitu ya, sampai kemudian seberapa persoalan krusial sebenarnya sampah sampai kemudian menjadi tema yang dipilih gitu. Iya, persoalan sampah saya kira menjadi problematika bukan cuma masyarakat ya, terutama juga di negara-negara luar juga. Saya kira masalah sampah ini hal-hal yang sifatnya urgen. Terlebih di Kota Palopo, memang Kota Palopo ini kenapa kita memilih persoalan sampah ya, karena hampir seluruh daerah di tempat lain, khususnya di daerah-daerah tetangga Kota Palopo sendiri, hampir seluruhnya beraktivitas di Kota Palopo, di mana letaknya merupakan juga Kota Palopo adalah salah satu kota yang memang memiliki kepadatan penduduk terbanyak setelah Kota Makassar ya. Dilihat dari perguruan tingginya banyak, jadi ibaratnya selama masa wilayahnya kecil tapi menjadi daerah tujuan gitu ya. Jadi kota tujuan. Sementara setiap orang pasti memproduksi sampah. Betul. Kemudian juga hal-hal yang menjadi darurat sampah ya, bagi kami menilai seperti itu secara kelembagaan. Karena sampah di Kota Palopo ini hampir setiap detik ada ya, bahkan di tingkatan rumah tangga ini luar biasa. Kemudian juga sementara
tampungan daya tampung di TPA sendiri ini hanya maksimal menampung 80 ton per hari. per hari. Per 60 ton gitu ya. Sementara untuk tiap harinya ini bisa mencapai 60 sampai 70. Sementara ini Itu pun yang terangkut yang belum. itu pun yang terangkut. Belum lagi terangkut secara tidak melalui layanan armada dari dinas terkait ya. Tapi ada juga masyarakat yang hanya langsung membawa ke TPA gitu. Ini belum lagi hitung-hitungannya kami belum lagi terhitung pada saat di luar dari hari-hari besar perayaan seperti yang baru kemarin terjadi. Apakah itu perayaan tahun baru, apakah perayaan-perayaan agama lainnya. Itu sampai kemudian muncul pilihan-pilihan alternatif inovasi teman-teman sampai ke tongkat itu gitu. Jadi karena banyak sampah yang tidak bisa terkelola, lalu kemudian kebayang. Jadi sampah itu ancaman gitu ya, kalau dia tidak dikelola secara baik. Betul. Ya. Tapi kalau dia dikelola secara baik, dia bisa menjadi berkah, gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi rupiah, bisa jadi potensi pupuk gitu ya. Nah itu karya teman-teman itu. Karya teman-teman luar biasa ya. Saya kira untuk hanya kami dari YBS sendiri menginisiasi learning forum ya diberi nama Forum Belajar Mopacing. Saya kira untuk kata Mopacing ini kan, Iya, Mopacing. Mopacing ini kan bersih ya. Itu bahasa Daerah. daerah ya, Mopacing. Mopacing ini bersih. Jadi tujuan utama kami bagaimana menjadikan kota Palopo ini adalah kota yang bersih. Kau. Gitu. Ya. Jadi harus sebenarnya semua bergerak untuk menjadi bersih. Nah, berarti kan kemudian ada memanfaatkan sampah itu sebenarnya permit sampai sudah produksi gitu ya, sudah jadi apa? Sudah jadi pupuk sekarang ini. Sudah berapa tahun itu? Jadi 3 produksinya maggot atau black soil flies, kemudian sampah PCO cair, kemudian organik, kompos 3 tiga. hasil dari tongkat itu. Hasil di tongkat itu. Ya. Itu kemudian dibagi ke warga. Untuk tahapan dan langkah pertamanya kami memang kami sementara bergerak ya sampai ke akar rumput di mana kami setiap mengadakan sosialisasi kita bagi secara cuma-cuma. Nah, ini menjadi salah satu. Tapi kan bisa bro itu menjadi fundraising lembaga kan? Iya bisa juga. Cuman menurut saya itu bisa membuktikan bahwa sampah yang bisa itu masalah bisa menjadi berkah kan? Betul sekali. Gitu. Sekaligus juga bagaimana menekan mindset masyarakat terhadap NGO ya, bahwa kami NGO ini tidak serta-merta seperti yang lain. Kami ini yang betul-betul kepedulian kami terhadap lingkungan dan tidak lepas dari kerjasama dari masyarakat secara partisipatif. Dari hasilnya juga ini kembalikan kepada masyarakat. Artinya kenapa kami mengubah kalimat bahwa jadi sampah jadi berkah ini karena memang dari sampah dari masyarakat ini kembali lagi ke masyarakat dalam sebuah berkah. Tapi dari respon pemerintah termasuk dari sistem tata kelola itu gimana? Atau Pak Rahmat sampai kalau mandat Madani kemarin itu mencoba mengajak teman-teman YBS untuk menata sistem ya? Iya, kami mencoba menguatkan YBS dari tata kelola koperniknya, bagaimana mereka bisa bekerja mandiri, bisa bekerja dengan teman-teman lain dan pemerintah dengan DPR. Kita dorong untuk mereka punya kapasitas itu, dan kebetulan yang dipilih adalah isu sampah sebagai model dari bagaimana pemetaan masyarakat itu, pemetaan civil society gitu. Ya, teman-teman sekalian, ini menarik ya diskusinya. Jadi ini sebenarnya adalah teman-teman dari YBS, ada provokatornya, ada dari Madani gitu ya, tapi provokator yang positif gitu ya, melakukan pendampingan teman-teman sini untuk kemudian bagaimana menjadikan sampah sebagai berkah gitu ya. Tentu dengan juga tidak hanya kerja NGO, tapi adalah respon positif dari pemerintah yang kemudian menata secara sistem gitu ya, secara akuntabel, yang pasti adalah dukungan yang lebih kontinuitas yang pasti berkelanjutan gitu ya. Itu yang saya kira yang penting. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa kita pada edisi berikutnya. Yang pasti kita semua jangan ragu ke Palopo gitu ya. Kita akan tunggu aksi teman-teman dari YBS bagaimana mewujudkan Palopo sebagai kota yang bersih. Saya selalu menyebut bahwa bersihnya Palopo bukan hanya nikmatnya kepada Palopo saja, masyarakat Palopo. Itu pasti gitu ya. Tapi tentu juga adalah impact-nya kepada daerah-daerah lain dan tentu kita semua sebagai manusia. Karena kalau Palopo sakit, itu juga sakitnya daerah lain. Palopo sehat, sehatnya juga daerah lain. Paling tidak kita nanti bercita-cita datang belajar di Palopo. Terima kasih Pak Rahmat, Mas Arif. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.